Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal untuk SKB CPNS, yaitu khusus mengenai bidang tenaga kesehatan. Ini adalah untuk tenaga kesehatan umum, jadi semuanya bisa masuk ke sini. Dan ini merupakan part 2 ya. Oke, sebelumnya seperti biasa di sini akan ada soal dan juga ada pembahasannya. Di soal yang pertama, nomor 1, kriteria pencatatan asuhan kebidanan ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOAP. O atau data objektif berguna untuk A. Mencatat hasil pemeriksaan, B. Mencatat hasil anamnesa, C. Mencatat diagnosa, D. Mencatat perencanaan dan penataan pelaksanaan yang sudah dilakukan, atau E. Mencatat masalah kebidanan. Jadi, catatan perkembangan SOAP meliputi S adalah subjektif atau subjektif, mencatat hasil anamnesa. O adalah objektif, mencatat hasil pemeriksaan. Yang ditanya O kan, jadi jawabannya A. Pilihan jawaban yang A, mencatat hasil pemeriksaan. Kita lanjutkan. A-nya di sini adalah data analisa, mencatat hasil diagnosa dan masalah kebidanan. Sedangkan P adalah penata laksanaan, mencatat seluruh perencanaan dan pelaksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif, tindakan segera, dan hal lain-lain. Jadi jawabannya yang A ya. Kita ke soal nomor 2. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tertuang dalam peraturan pemerintah yang diterbitkan pada tahun berapa? A. 2010, B. 2011, C. 2012, D. 2013, atau E. 2014. Jadi, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 101 atau 101, tahunnya adalah 2012. Jadi pilihan yang tepat adalah jawaban yang C, 2012. Kita ke soal nomor 3 atau soal selanjutnya. Bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi syarat untuk menjalankan praktik mandiri disebut dengan A. STR, B. SIKB, C. SIPB, D. IBI, atau E. Standar pelayanan. Kalau yang A, STR itu merupakan surat tanda registrasi, merupakan bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi. Jadi bukan hanya bidan, tapi seluruh tenaga kesehatan STR. Yang ditanya bidan kan. B. SIKB itu merupakan surat izin kerja bidan, adalah bukti tertulis yang diberikan pada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Memang SIKB surat izin kerja bidan, tapi untuk pelayanan kesehatan di fasilitas ini. Atau SIPB itu merupakan surat izin praktik bidan atau praktik bidan, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan secara mandiri. Jadi dari pilihan jawaban yang benar itu adalah yang C, SIPB. Sedangkan IBI adalah Ikatan Bidan Indonesia. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau kesehatan
atau penyakit merupakan pelayanan kesehatan titik-titik. A. Promotif, B. Preventif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif, atau E. Tradisional. Jadi, pelayanan kesehatan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, yang A ini promotif. Promotif merupakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Sedangkan preventif itu merupakan kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah penyakit. Nih, pencegahan terhadap suatu masalah penyakit. Berarti ini jawabannya yang B. Oke. Yang C, kuratif, itu merupakan kegiatan pengobatan untuk penyembuhan suatu penyakit. Sedangkan rehabilitatif itu kegiatan mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir, tradisional. Tradisional itu pengobatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman turun-temurun nenek moyang kita. Jadi jawabannya B. Oke. Ke soal nomor 5. Yang bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah siapa? A. Menteri, B. Pemerintah, C. Rumah sakit, D. Setiap orang, atau E. Dokter. Atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan lain-lain. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17, menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang tinggi, yang setinggi-tingginya. Jadi jawabannya tuh B. Oke, pemerintah. 6. Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit paru-paru adalah penyakit paru-paru. A. MMR, B. Tifoid, C. Varicella, D. HIV, atau E. DTP. Vaksin dan fungsinya itu sebagai berikut. Kalau yang A, MMR, itu untuk mencegah campak. Tifoid itu untuk mencegah tifus, varicella untuk mencegah cacar air, HIV mencegah penyakit paru-paru, dan DTP mencegah penyakit difteri, tetanus, dan pertusis. Yang ditanya adalah paru-paru, jadi jawabannya yang D. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ada soal nomor 7. PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, bahwa pelayanan kesehatan masa sebelum hamil itu paling sedikit A. Pemeriksaan fisik dan pelayanan antenatal, B. Imunisasi dan konsultasi kesehatan, C. Imunisasi dan pelayanan antenatal, D. Konsultasi kesehatan dan pelayanan nifas sebelum hamil ya, E. Pelayanan pola asuh anak dan pemeriksaan fisik. Jadi pelayanan kesehatan masa sebelum hamil seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 itu ada 3. Yang pertama pemeriksaan fisik, yang kedua imunisasi, dan yang ketiga adalah konsultasi kesehatan. Jadi jawabannya B. Kita lihat di sini. Pemeriksaan fisik ada di A. Tapi pelayanan antenatalnya salah. Imunisasi dan konsultasi kesehatan ada di B. Jadi jawabannya B. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Jenis aktivitas posyandu berdasarkan Depkes 2006
Dilakukan dengan sistem 5 meja. Meja 3 merupakan tempat A. Penimbangan, B. Pendaftaran pastinya di awal ya, C. Pengisian KMS, D. Memberikan layanan imunisasi dan KB, E. Penyuluhan perorangan berdasarkan KMS. Lima meja posyandu, yang meja pertama pendaftaran, pastinya di awal pendaftaran. Meja 2 penimbangan, meja 3 itu untuk pencatatan hasil penimbangan atau pengisian KMS. Jadi jawabannya yang C ya. Sedangkan meja 4 itu penyuluhan kepada ibu balita sesuai dengan keadaan balita. Dan meja 5 merupakan pemberian imunisasi. Kita ke soal selanjutnya, nomor 9. 5 imunisasi dasar yang wajib diberikan kepada bayi sejak lahir antara lain: A. BCG, polio, hepatitis A, DTP, dan campak. B. Polio, BCG, DPT, hepatitis B, dan influenza. C. Hepatitis A, campak, polio, hepatitis B, dan BCG. D. BCG, hepatitis B, DTP, polio, dan campak. Atau E. Tifoid, varicella, BCG, polio, dan campak. Kita lihat pembahasannya di sini. Imunisasi wajib yang diberikan pada balita adalah yang pertama BCG. BCG ada di A dan juga ada di D. Ada di B, ada semua. Yang kedua hepatitis B. Ini hepatitis A. Hepatitis B. Hepatitis B ini di D. Polio, DPT, dan campak. Berarti jawabannya yang D. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Amfetamin merupakan salah satu jenis psikotropika golongan A1, B2, C3, D4, atau E5. Psikotropika itu terbagi jadi 4 golongan. Yang pertama, golongan 1 itu ekstasi, LSD, dan DOM. Golongan 2, sabu-sabu, amfetamin, dan penetilin. Berarti jawabannya 2 ya. B jawabannya. Golongan 3, amorbabital dan magadon. Golongan 4 merupakan pil koplo, obat tidur, nitrazepam, lexoton, dan obat penenang. 11. Penularan HIV AIDS melalui cara berikut kecuali: A. Hubungan seksual dan berjabat tangan dengan penderita HIV. B. Transfusi darah dan bersentuhan dengan penderita HIV. C. Transplantasi organ dan menyusui dengan ASI. D. Makan atau minum bersama dan berenang bersama. E. Hubungan seksual dan keringat. Oh, E udah pasti. Ya, nanyanya kecuali. Jadi HIV atau AIDS itu bisa ditularkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, hubungan seksual. Yang kedua, penggunaan jarum yang terkontaminasi virus, transplantasi organ, dan transfusi darah. Yang ketiga, melalui ibu hamil pengidap HIV kepada bayinya, atau yang C termasuk ya. HIV tidak menular karena jabat tangan, makan atau minum bersama, berenang di kolam renang yang sama. Berjabat tangan itu ada di A, tapi pilihan satunya adalah hubungan seksual. Jadi A ininya benar, hubungan seksualnya benar, tapi ininya salah.
jadi nggak keduanya. Transfusi darah itu termasuk. Yang enggak adalah yang D, makan, minum bersama, dan berenang bersama. Oke, kita soal nomor 12. Imunisasi BCG diberikan pada umur 0 sampai 2 bulan, B 3 sampai 6 bulan, C 6 sampai 12 bulan, D 12 sampai 18 bulan, atau E lebih dari 1 tahun atau lebih dari 12 bulan. BCG itu tujuannya untuk mencegah tuberkulosis atau TB. Waktu pemberian adalah sejak bayi lahir sampai umurnya 2 bulan. Jika lebih dari 3 bulan, maka harus dilakukan uji tuberkulin terlebih dahulu. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 13. Pemberian ASI eksklusif seperti tertuang pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan diberikan selama A 4 bulan, B 6 bulan, C 8 bulan, D 1 tahun, atau E 1,5 tahun. Jadi, pemberian ASI eksklusif itu selama 6 bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak tersebut umur 2 tahun dengan memberikan makanan pendamping ASI atau dikenal dengan IV ASI. Jadi jawabannya yang B. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 14. Berikut ini yang merupakan manfaat dari daun seledri adalah A. Obat peradangan, B. Mengobati batuk, C. Mengobati asam lambung, D. Mengeluarkan racun dari dalam tubuh, atau E. Antioksidan.
penanganan hipotermi pada bayi baru lahir. C. Bimbingan IMD dan promosi ASI. D. Penyuluhan KB. Atau E. Penjahitan luka jalan lahir. Wewenang bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak itu yang pertama melakukan asuhan bayi baru lahir. Yang kedua, penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk. Yang ketiga, penanganan kegawat daruratan lanjut dengan rujukan. Yang keempat, pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah. Yang kelima, pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah. Yang keenam, pemberian konseling dan penyuluhan. Dan yang ketujuh, pemberian surat keterangan kelahiran dan juga kematian. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. (18) Nafza kependekan dari A. Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. B. Narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Atau C. Narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Atau D. Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Atau E. Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza itu kependekan dari narkoba, T-nya psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi jawabannya yang C. Kita ke selanjutnya, soal nomor 19. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang rumah sakit adalah A. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. C. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Atau E. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Jadi, beberapa undang-undang Republik Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan. Yang ditanya tentang rumah sakit. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 itu tentang rumah sakit. Berarti yang C ya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Jadi jawabannya C. Kita ke soal nomor 20. Pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan itu dilakukan dengan apa? A. Kompetensi. B. Sertifikat kompetensi. C. Uji kompetensi. D. Sertifikat profesi. Atau E. Upaya kesehatan. Jawabannya C. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 1, yang pertama, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Yang kedua, kompetensi itu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap profesional untuk menjalankan praktik. Yang ketiga,
Uji kompetensi adalah proses pengukuran yang ini. Pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan. Dan yang keempat, sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap uji tadi. Yang kelima, sertifikat profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Jadi jawabannya C. Nih, jawabannya C, uji kompetensi. Kita ke soal selanjutnya, nomor 21. Atas perintah siapa catatan tentang pasien itu boleh dibuka? A. Pemerintah, B. Undang-undang, C. Dokter, D. Perawat, atau E. Humas rumah sakit. Jawabannya B. Kenapa? Karena kerahasiaan rekam medis dapat dibuka dengan alasan. Yang pertama, untuk kepentingan kesehatan pasien. Yang kedua, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum atas perintah pengadilan. Yang ketiga, permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri. Yang keempat, permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang ini ya jawabnya berarti undang-undang. Dan yang kelima, untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Soal nomor 22. Jenis penyakit berikut ini yang disebabkan oleh virus adalah A. TBC dan gondong, B. SARS dan leptospirosis, C. varicella dan chikungunya, D. Ascaris dan enterobiasis, atau E. Difteria dan kusta. Jadi penyakit akibat virus itu adalah HIV/AIDS, polio, hepatitis, varicella atau cacar air, flu burung, SARS, gondong, chikungunya, DBD, campak, dan lain-lain. Jadi jawabannya yang TBC bakteri ya. Yang penyakit akibat bakteri TBC, difteri, kusta, demam, tifoid, leptospirosis. Ascaris itu penyakit cacing gelang. Jadi jawabannya yang C, varicella dan juga chikungunya. Kita ke soal nomor 23. Pada pasal 150 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum atau visum et repertum sikat perikum hanya dapat dilakukan oleh A. Dokter spesialis forensik, B. Dokter spesialis kedokteran jiwa, C. Dokter spesialis forensik dan spesialis kedokteran jiwa, D. Dokter spesialis forensik dan spesialis mediko legal, atau E. Dokter spesialis kedokteran jiwa bersama dengan polisi. Jadi, pada pasal 150 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum atau visum et repertum psychiatricium hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi jawabannya yang D. Kita ke soal nomor 24. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia berapa tahun anak di sini. A 2 tahun, B 5 tahun, C 17 tahun, D 18 tahun, atau E 20 tahun.
Jadi, menurut pasal ini, yaitu pasal nomor 131 Undang nomor 36 tahun 2009, menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan sampai dia berusia 18 tahun. Jadi jawabannya yang D, bukan yang C ya, bukan 17, tapi 18. Jadi jawabnya D. Kita ke soal terakhir, nomor 25. Aborsi sebagaimana dimaksud pada pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 hanya dapat dilakukan dengan izin suami, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan sebelum kehamilan berumur 6 bulan, atau D, oleh tenaga medis yang memiliki keterampilan dan kewenangan, atau E, semua benar. Jadi aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan yang pertama sebelum kehamilan berumur 6 minggu, dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Yang kedua, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Yang ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Yang keempat, dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan. Yang kelima adalah penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi jawabannya adalah yang E, semua jawaban benar. Sudah, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.